Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana menentukan soal yang baik dari hasil analisis butir soal pilihan ganda menggunakan Anates. Jadi, pastikan teman-teman sudah mempunyai hasil analisis butir soal menggunakan Anates. Jika masih ada teman-teman yang belum tahu caranya, silakan klik dan tonton video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang perlu diketahui adalah bahwa soal yang baik itu adalah soal yang valid, reliabilitas lebih dari 0,6 atau dalam kategori yang tinggi, tingkat kesukarannya itu ada mudah, sedang, dan sukar. Jadi tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar, serta daya beda baik atau sangat baik. Nah, kalau sebelumnya saya memberikan contoh cara analisis butir soal pilihan ganda menggunakan Anates, itu saya memasukkan datanya itu secara random gitu ya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kali ini saya mencontohkan cara menentukan soal yang baik berdasarkan dari saya telah melakukan uji coba soal terlebih dahulu, kemudian dianalisis menggunakan Anates. Itu ya. Yang perlu teman-teman tahu, yang pertama, bahwa soal yang baik itu adalah soal yang valid, atau yang validitasnya itu signifikan atau sangat signifikan. Nah, validitas itu sendiri digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan instrumen yang dipakai. Instrumen di sini yaitu instrumen tes berupa pilihan ganda. Nah, hasil analisis validitas akan digunakan untuk acuan tes pada siswa. Sekarang kita lihat ya, butir soal mana yang tingkat validitasnya itu signifikan dan sangat signifikan. Oke. Nah, kita lihat pada bagian ini ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa soal yang sangat signifikan itu ada soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang signifikan. Selain itu, ada tanda strip. Nah, ini artinya soal itu tidak signifikan. Nah, yang tanda strip ini artinya soal itu tidak dapat digunakan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah reliabilitas. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa soal yang baik adalah soal yang tingkat reliabilitasnya lebih dari 0,6 atau dalam kriteria yang tinggi. Oke, saya sajikan. Nah, untuk menentukan tinggi rendahnya koefisien reliabilitas dapat ditentukan dengan kriteria. Bisa dilihat ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat berapa reliabilitas dari butir soal yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman bahwa reliabilitas tes ini yaitu 0,92. Artinya apa? Artinya reliabilitas tesnya itu dalam kriteria yang sangat tinggi, yaitu dalam rentang 0,8 sampai 1. Seperti itu. Next, kita menuju tingkat kesukaran. Nah, bahwa soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Jadi, yang sangat mudah serta sangat sukar tidak kita pakai. Next adalah dilihat dari daya beda, yaitu dari daya beda yang baik ataupun sangat baik. Nah, ini ya, kita menuju ke daya pembeda.
kriteria daya pembeda untuk instrumen soal uji coba bisa teman-teman lihat. Mulai dari sangat jelek, jelek, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, soal yang digunakan adalah soal yang dalam kriteria baik dan sangat baik untuk daya pembedanya. Nah, daya pembeda ini menentukan kemampuan butir soal sampai sejauh mana mampu membedakan antara siswa yang mampu menjawab soal dengan siswa yang tidak mampu menjawab soal. Semakin baik soal akan mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Oke, kita lihat ke hasil anatesnya. Untuk soal nomor 1, kita dapat melihat bahwa indeks daya bedanya dalam bentuk persennya itu 58,33%. Artinya apa? Bahwa butir soal nomor 1 itu dalam kriteria yang baik. Karena dalam rentang 0,4 sampai dengan 0,7. Next, contohnya lagi nomor butir soal nomor 16. Dengan indeks daya pembedanya dalam persennya sebesar 16,67%. Artinya soal nomor 16 ini daya bedanya jelek. Artinya soal nomor 16 tidak dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Begitu juga seterusnya. Kalau 0 bagaimana? Nah, kalau 0 artinya sangat jelek, seperti itu. Jadi setelah kita menganalisis satu-satu ya, dari mulai validitas, kemudian reliabilitas, tingkat kesukaran, hingga daya beda, kita dapat menentukan soal yang baik atau soal yang kita gunakan dengan soal yang tidak kita gunakan. Nah, untuk butir soal yang saya analisis berjumlah 46 butir soal. Dengan rincian, soal yang digunakan sejumlah 25 soal, dan soal yang tidak digunakan sebanyak 21 soal dilihat dari indikator-indikator tadi. Nah, ini teman-teman bisa mengkategorikan terlebih dahulu dari sangat signifikan, signifikan, dan tidak signifikan. Nah, selanjutnya reliabilitas. Teman-teman sudah langsung mengetahuinya dengan melihat reliabilitas tes, kemudian dapat melihat dari koefisien reliabilitas berikut. Sehingga teman-teman sudah mengetahui apakah soal yang dibuat teman-teman itu sudah reliable atau tidak reliable. Selanjutnya tingkat kesukaran, teman-teman dapat mengkategorikannya menjadi sangat sukar, sukar, sedang, mudah, dan sangat mudah. Nah, untuk soal yang digunakan adalah soal yang dalam kategori sukar, sedang, dan mudah. Kemudian daya pembeda dapat mengkategorikannya menjadi sangat jelek, jelek, cukup, baik, dan sangat baik. Hingga nanti didapatkan soal yang digunakan oleh teman-teman untuk melakukan penelitian. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.